Itu tanaman yang biji-bijian kecil mungil, tetapi harganya itu ya melebihi harga emas di pasaran Eropa dan Timur Tengah. Nah, ini merupakan peluang bagi Empu Sendok untuk mengambil alih serta menguasai Selat Malaka ya. Berkali-kali ya masa Empu Sendok ini mengalami hantaman oleh kerajaan Sriwijaya. Memang tidak ingin kemudian Nusantara ini memiliki matahari kembar antara Sriwijaya dan Jawa. Bagaimana juga kedua negara besar ini harus disatukan dan mengambil peluang yang sangat besar tersebut. Nah, di sini kemudian ada semacam punden yang sangat tersembunyi, sangat rahasia, top secret di lereng Gunung Anjasmara gitu ya. Di lereng-lereng Gunung Anjasmara ini yang tandus kemungkinan pada masa lalunya abad ke-10, abad ke-12, abad ke-13 itu tidak jauh beda. Kemungkinan dulu juga merupakan sebuah hutan yang sangat tandus dan gersang, tetapi di situ memang banyak para resi, banyak para pendeta yang beralih ke gunung-gunung gitu ya, menjauhkan diri dari kehidupan politik ibu kota Trawulan dan semacam juga perdagangan gitu ya. Itu karena memang masa-masa tua, yaitu masa-masa pensiun, itu benar-benar ingin sekali menjalani kehidupan masa-masa pensiun ini dengan pertapaan, yaitu persiapan menjemput moksa. Jadi inilah kemudian para pertapa ini sebenarnya masa lalunya itu adalah para pedagang hebat yang mengarungi Nusantara. Masa lalunya adalah bangsawan-bangsawan yang negarawan hebat serta militer yang sangat hebat dan kuat dalam menyatukan Nusantara. Tetapi harapannya ketika masa pensiun, masa tua adalah bertapa dan moksa. Itu harapannya. Maka di sini di lereng-lereng gunung ini, seperti lereng Gunung Anjasmara ini, kita akan mengetahui jejak-jejak pertapaan para resi, para pendeta tua ini, para bangsawan yang sudah ujur ini untuk menggapai moksa di sini. Mari kita telusuri bersama-sama. Ini kita copot ya untuk menghormati para leluhur di sini. Jadi rahayu. Jadi kita memasuki sebuah ini dinaungi rindangnya pohon gumut, gitu ya. Pohon beringin, waringin atau beramas tanah pada masa kuno. Nah, di sini ada jejak-jejak peninggalan yang sangat penting sekali yang masih tersisa. Jadi di sini ada peninggalan-peninggalan historis yang sangat-sangat penting dan sangat misterius ya, jauh dari manapun ini, sangat jauh. Coba kita ritual dulu. Ya, coba kita berdoa semoga para leluhur merestui aktivitas kita ya. Syekh Maulana Macan Putih Bisiril Fatihah. Ya, punden yang sangat keramat ini menurut cerita tutur masyarakat ini merupakan sosok wali pada masa kuno ya. Kemungkinan juga pada masa Majapahit jika dilihat dari jejak-jejak artefaktual yang sangat penting di sini. Masyarakat menamai kemudian Mbah Maulana Macan Putih. Maulana Macan Putih. Jadi Mbah Maulana White Tiger. Wah, White Tiger. Jadi macan putih. Di sini ternyata begitu banyak artefak-artefak yang sangat penting. Nah, seperti batu petir ini. Nah,
Ini kita di punden di bawah pohon raksasa ini kita menemukan semacam seperti kue apem gitu ya. Ini juga memang batu petir ya. Batu petir ini atau pusaka batu petir ini memang warnanya itu semacam pancawarna gitu ya. Ada yang warna hitam, kuning, putih, merah, jingga, banyak warnanya. Nah, diduga ini merupakan batu petir peninggalan leluhur kita. Entah fungsinya pada masa kuno itu seperti apa ya. Memang Mbak, jadi kita tadi kurang sopan mengambil nyaknyuk gitu ya. Nah, mengambil kita tetap diletakkan di sini seperti posisi sedia kala gitu ya, Mbak. Permisi Mbak, jadi kita tadi sempat kurang sopan mengambil batu petir di situ. Tapi kita lihat bahwasanya di sini memang selain batu petir itu batu bata kuno yang cukup lebar dan besar. Batu bata kuno. Artinya dengan ketebalan sekitar 2,5 cm ini, 2,5 cm ini menandakan ini merupakan peninggalan kerajaan Majapahit. Yang berbeda dengan abad ke-10 dan ke-11, batu bata itu cukup tebal, sekitar 3 cm sampai 4 cm. Ini sekitar 2,5 cm atau sampai 3 cm ini sekitar yaitu masa-masa kerajaan Majapahit. Selain kemudian batu bata petir, batu petir gitu ya. Nah, di sini ada batu yang cukup unik. Mbak, permisi Mbak, nuwun sewu Mbak. Jadi kita coba bersihkan batu yang cukup unik ini ya. Jadi ini semacam batu yang sangat misterius gitu ya. Sangat misterius sekali. Jadi kemungkinan ini adalah sebuah lingga yang dalam arti sebenarnya yaitu lingga sendiri ini merupakan palus atau alat kelamin laki-laki gitu ya, yang merupakan lambang dari kekuatan dan kekuasaan dari sang raja. Lingga sendiri dipuja dalam bentuk sebagai kesuburan. Lingga sendiri karena lingga sebagai manifestasi sebuah alat kelamin yang berdiri tegak gitu ya. Ini diduga memang ini merupakan bagian dari lambang kesuburan serta kekuatan dan kekuasaan Raja Majapahit. Di sini kita akan menemukan sebuah batu yang ujungnya ini persis menyerupai kemudian ujung dari alat kemaluan laki-laki gitu ya. Selain itu artefaktual yang sangat penting itu ya adalah beberapa altar pemujaan. Artinya diduga di sini dahulu juga ada semacam punden berundak-undak. Nah, di sini ada umpak batu yang cukup besar ya. Umpak batu yang cukup besar dengan kolom itu sekitar kolomnya ini sekitar 20 cm ya. 15 sampai 20 cm. Artinya kolom sebesar ini itu merupakan landasan dari tiang kayu yang sangat besar. Diduga ini merupakan umpak yang menopang pendapa atau mandapa yang cukup besar. Kemungkinan umpak-umpak seperti ini ada beberapa. Nah, di sini ada umpak yang lebih kecil. Artinya bangunan di sini tidak hanya satu, melainkan bangunan di sini cukup banyak dengan variasi bentuknya. Sehingga kemudian berbagai macam bangunan ini menurut Empu Prapanca menambah semaraknya sebuah berbagai macam bangunan. Nah, di sini umpak-umpak yang cukup banyak, termasuk kemudian di sini kita bisa mengintip ya di bawah ini ya. Nah, di sini itu ada balok-balok batu candi. Nah, balok-balok batu candi yang menopang meja batu atau dolmen gitu ya. Artinya memang tradisi persajian pada masa kuno itu terus dilestarikan karena ini peninggalan dari peradaban Kabuyutan, kemudian Karesian ya, merupakan sebuah meja atau altar persajian pada masa Kabuyutan yang kemudian dilestarikan terus pada masa Majapahit, yang kemudian pada masa peradaban kuno gitu ya. Nah, di sini memang artefak-artefak yang sangat penting yang membutuhkan perawatan ekstra karena banyaknya umpak-umpak batu serta balok-balok batu candi. Nah, di sini ada yang unik ya, semacam pusaka di sini. Nah, ini semacam besi pusaka yang menancap gitu ya. Nah, ini lihat karatan-karatannya itu dah. Mbak, permisi Mbak ya, permisi kita sowan di sini. Nah, di sini ada pusaka yang menancap dalam tanah ini yang auranya cukup kuat sekali dan cukup kuat sekali. Di sini semacam besi, semacam pedang raksasa. Apakah ini pusaka Arya Kamandanu atau pusaka Mahapati Gajah Mada? Kita juga tidak tahu ya dalam menaklukkan Nusantara. Tapi di sisi yang lain ini memang seperti semacam lingga, lambang kekuatan dan kekuasaan. Tapi memang di sini ada simbol aneh ya, semacam angka 9 atau sana, 9 atau sanga ya, 9. Sanga ya, artinya 9
Sanga itu bahasa Sanskertanya asta ya Mas ya. Asta. Nah, ini sanga karena angka 9 Jawa kuno itu merupakan angka yang cukup sakral ya, yang kemudian itu berlanjut pada masa Islam ya, Wali Songo dan lain sebagainya ini. Nah, selain kemudian pusaka yang cukup besar dan raksasa ini, kita bisa menemukan di sini ada lumpang batu yang sangat keramat gitu ya. Nah, lumpang batu ini yang sangat keramat. Coba kita bersihkan lumpang batu ini yang sangat keramat. Nah, semoga kemudian di dalamnya ini tetap terus bersih gitu ya, bersih dan bisa dilestarikan. Ada lumpang ini memang bukan lumpang yang cukup besar untuk menghaluskan sebuah biji-bijian atau rempah-rempah atau dedaunan. Melainkan ini lumpang dalam artian sakral ya, yang berada di depan bangunan suci yang disucikan. Kemungkinan ini untuk menaruh juga sesaji atau dalam hal sakral gitu ya, sakral. Ini lumpang yang cukup sakral. Termasuk diduga ini merupakan tempat kemudian termasuk yoni gitu ya, yoni dalam hal ritual lingga yoni. Di sampingnya juga ada semacam balok batu candi yang diduga juga sebelahnya itu ada semacam menhir kecil ya, menhir kecil. Nah, di bawah naungan pohon bunut raksasa ini ya. Jadi sekarang ini pada puncak musim kemarau ini pohon bunut ini berbuah lebat. Nah, warnanya itu kemerah-merahan, kekuning-kuningan yang sangat indah. Memang pada masa lalu gitu ya, pemukiman, balai desa, istana-istana itu senantiasa banyak pohon-pohon raksasa, terutama pohon beringin dan beringin ambulu. Pada masa kunonya ini disebut beringin ambulu. Nah, karena memang tropis ya, negara-negara tropis itu ini sangat beruntung dengan oksigen yang tebal, menyerap racun-racun dan CO2 di udara ini, sehingga menjadikan udara tetap sehat dengan banyak pohon-pohon rindang dan pohon-pohon besar seperti ini. Situs-situs yang sangat penting ini yang membutuhkan perhatian dari kita semuanya ini ya. Semoga tetap lestari dan menjadi bukti-bukti historis. Perlu adanya sebuah perawatan tentunya yang lebih kemudian safety ya. Nah, ini berada di selatan barat dari selatan barat. Dari selatan utara dari desa Kalikatir, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Nah, diduga di sini dulunya memang ada sebuah bangunan suci yang kemudian ada sebuah asrama pertapaan, termasuk Mandala Kadewa Guruan. Semoga kemudian tetap lestari ya, Jasmir. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Saat ini jika kita melihat jejak-jejak peradaban kuno yang berlanjut itu, kemudian secara dinamis karena perubahan masyarakat gitu ya, beralih ke Islam gitu ya. Di sini juga kelihatannya dilanjutkan ada seorang makam Islam. Yang dahulunya tentu di sini memang artinya adalah sebuah kesinambungan ya. Di sini masyarakat menamai dengan Mbah Syekh Maulana Macan Putih. Nah, ini makam yang cukup keramat sekali. Sehingga kemudian tentu ini merupakan salah satu objek dan referensi ziarah bagi kemudian siapa saja. Ini Mbah Maulana Macan Putih. Nah, ini sebuah jejak akulturasi budaya atau kesinambungan. Dengan hal seperti ini, maka tinggalan-tinggalan kuno ini tetap lestari, tidak beralih menjadi pabrik maupun semacam peternakan gitu ya. Tapi tetap lestari, masih dihormati oleh masyarakat sekitar, masih menjadi ritual semacam ziarah yang itu nyekar gitu ya. Tradisi nyekar ini merupakan tradisi masa kuno yang terus berlanjut pada masa Islam. Semoga tetap lestari.